Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Andin Arofah, NIM 2019 015305, kelas 5A. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan peer teaching untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS, dosen pengampu Dr. Heri Maria Zulfiati, MPD. Baik, akan saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar anak-anak Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, Bu. Jelas semua dalam keadaan sehat ya anak-anak. Nah, anak-anak, sebelum masuk pada materi, Ibu akan melakukan presensi untuk mengecek kehadiran kalian ya. Yang pertama, Mbak Anindya hadir. Hadir, Bu. Baik. Kemudian Mbak Rana. Hadir, Bu. Baik. Mas Andrianto hadir. Hadir, Bu. Ya. Mas Asmoradi hadir. Hadir, Bu. Ya. Selanjutnya Mbak Miftah Salsabila. Hadir, Bu. Baik. Mas Albit. Hadir, Bu. Ya. Terus yang terakhir Mbak Erni hadir. Hadir, Bu. Baik, bagus ya, semua hadir. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran ke-1, muatan pelajaran IPS. Nah, sebelum masuk ke materi, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Coba Ibu mau tanya, siapa yang berani memimpin berdoa untuk teman-temannya? Tunjuk jari. Saya, Bu. Ya, yuk Mas Aspradi. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa cukup. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Mas Asmoradi. Ibu beri 2 jempol buat Mas Asmoradi karena sudah berani memimpin doa untuk teman-temannya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, anak-anak, agar kita lebih semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Sudah siap anak-anak? Siap, Bu. Baik. Garuda Pancasila.
Terima kasih anak-anak. Nah, biar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat lebih dahulu ya anak-anak. Ibu contohkan. Jadi, begini ya. Tepuk semangat. 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 Begitu ya anak-anak. Sudah paham? Sudah, Bu. Yuk, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Nah, anak-anak, kemarin pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis pekerjaan yang sesuai dengan tempat hidup penduduk. Nah, sekarang Ibu mau tanya, jenis pekerjaan di pantai itu apa saja ya anak-anak? Ada yang tahu? Nelayan, Bu. Ya, Nelayan. terus apalagi? Petani garam. Ya. Ya, betul sekali ya. Jadi jenis pekerja di pantai itu ada nelayan, penambang ikan, petani garam, penjaga pantai, dan lain-lain. Yang selanjutnya, jenis pekerjaan di dataran tinggi. Apa saja? Ada yang tahu? Peternak, pedagang. Ya, betul sekali. Jadi jenis pekerjaan di dataran tinggi itu ada peternak, pedagang, perkebunan, dan lain-lain. Yang ketiga, jenis pekerjaan di dataran rendah. Coba sebutkan apa saja. Tani. Buruh, pedagang. Ya, betul. Jadi ada petani, buruh, pedagang, dan lain-lain. Yang terakhir, jenis pekerjaan di perkotaan itu apa saja ya anak-anak? Pegawai perusahaan. Pemilik usaha. Freelancer. Ya, betul sekali. Jadi, jenis pekerjaan di perkotaan itu ada pegawai perusahaan, freelance atau profesional di bidangnya, dan pemilik usaha. Baik, sudah pinter-pinter ya anak-anak Ibu. Ya, Bu, pintar sekali. Nah, kemudian yang selanjutnya, Ibu masuk ke tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu setelah mengamati gambar kegiatan ekonomi pada proses distribusi ikan, peserta didik mampu menganalisis proses distribusi ikan sampai pada konsumen dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua yaitu setelah mengamati gambar kegiatan ekonomi pada proses distribusi ikan, peserta didik mampu menyimpulkan contoh pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa dengan benar. Kemudian tujuan yang ketiga, setelah mengamati gambar kegiatan ekonomi, pada proses distribusi ikan, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan pada proses distribusi ikan sampai pada konsumen dengan tepat. Kemudian kita masuk pada kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk mendapatkan penghasilan barang atau jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan. Jenis-jenis kegiatan ekonomi ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kegiatan produksi itu apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Bu. Yuk, Saya, Mas Bu. Muradi. Silakan. Dijelaskan Itu menciptakan suatu barang atau menawarkan jasa, Bu. Ya, betul sekali anak-anak. Jadi kegiatan produksi itu ada menciptakan suatu barang atau menawarkan jasa. Betul sekali ya Mas Adi ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada distribusi. Kegiatan distribusi ada yang bisa menjelaskan? Saya, Yuk, Bu. siapa? Ya, yuk Mas Andrio. Distribusi itu menyalurkan barang ke konsumen dengan memanfaatkan alat transportasi baik tradisional maupun modern. Ya, betul sekali ya Mas Andrianto. Jadi, kegiatan distribusi itu
menyalurkan barang atau jasa ke konsumen dengan memanfaatkan alat transportasi baik tradisional maupun modern. Kemudian yang terakhir, ada kegiatan konsumsi. Coba bisa dijelaskan kegiatan konsumsi itu apa? Ada yang bisa? Ya, Bu. Ya, Mbak Anindya. Ya, kegiatan konsumsi itu memakai atau memanfaatkan barang atau jasa, Bu. Ya, benar ya. Jadi, kegiatan konsumsi itu memakai atau memanfaatkan barang ataupun jasa. Nah, yuk anak-anak agar lebih jelas lagi dalam pembelajaran kali ini, simak baik-baik ya video ini. Bersama Kak Wahyu. Pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan itu sendiri terbagi menjadi dua macam jenis pekerjaan, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Apakah kalian sudah mengetahui perbedaannya? Berikut contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Petani. Petani bekerja di sawah dan ladang. Mereka menanam padi untuk menghasilkan beras. Di ladang, petani juga menanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian, tukang kayu. Tukang kayu mengerjakan pembuatan lemari, meja, bangku, kursi, dan lain-lainnya. Para tukang kayu bekerja mengolah dari kayu batangan menjadi barang perabot rumah tangga. Nelayan. Banyak penduduk yang tinggal di wilayah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Nelayan menangkap ikan dan menjual hasil tangkapannya ke pasar. Kemudian ada penjahit. Penjahit merupakan orang yang menjahit pakaian seperti celana, kemeja, jas, jaket, rok, dan lainnya. Kemudian kita akan melihat pekerjaan yang menghasilkan jasa, misalnya guru. Guru mengajar kita di sekolah. Mereka memberikan pelayanan dengan cara mengajar dan mendidik kita. Dokter. Dokter adalah orang yang pekerjaannya mengobati orang sakit. Dokter bekerja di rumah sakit, puskesmas, atau klinik kesehatan. Polisi. Polisi merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa, karena polisi bertugas untuk menjaga, mengayomi, dan melindungi keamanan masyarakat. Pilot merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa karena mengemudikan pesawat terbang. Kemudian, contoh yang terakhir adalah tukang cukur. Tukang cukur adalah orang yang biasanya bekerja untuk memotong, menghias, dan menata rambut kita. Pekerjaan merupakan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi di Indonesia dibagi menjadi 3 macam atau jenis, yakni produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Orang yang melakukan produksi disebut produsen. Yang termasuk kegiatan produksi antara lain periklanan, industri, dan kerajinan.
Distribusi adalah penyebaran hasil produksi ke konsumen. Produk yang dihasilkan produsen disalurkan ke pemakai atau konsumen melalui perantara. Perantara ini biasanya kita sebut distributor. Kegiatan konsumsi adalah pekerjaan atau kegiatan yang memakai atau menggunakan suatu produk barang atau jasa yang diproduksi atau dibuat oleh produsen. Pelakunya disebut dengan konsumen. Nah, baik anak-anak, setelah kalian mengamati video tadi, coba Ibu minta kalian untuk mengamati gambar di bawah ini. Ini ada anak, kira-kira sedang makan apa ya anak-anak? Makan ikan, Bu. Ikan. Ya, betul ya. Jadi ini ada anak yang sedang makan ikan. Nah, anak-anak, kalian tahu bagaimana ikan itu bisa kita makan? Ada yang tahu nggak? Tidak ya. Nah, Tidak, Bu. untuk mengetahui jawabannya, amati gambar berikut ini. Nah, Ibu mau tanya gambar yang pertama ini, gambar apa ya anak-anak? Nelayan Gambar menjaring ikan, nelayan Bu. sedang menjaring ikan, Bu. Ya, betul. Terus setelah nelayan itu menjaring ikan, kira-kira ikan itu dibawa kemana ya anak-anak? Di pelelangan ikan, Dibawa ke Bu. pelenggangan ikan, Bu. Ya, jadi setelah nelayan itu menjaring ikan, ikan-ikan tersebut dibawa ke pelelangan ikan. Setelah di pelelangan ikan, kemudian ikan tersebut dibawa atau diantar ke Ke pasar. Ya, nah setelah diantar ke pasar, ini kira-kira gambar apa ya anak-anak? Gambar konsumen, Bu, membeli ikan. Ya, Beli ikan, jadi Bu. setelah ikan diantar ke pasar, ikan tersebut kemudian dibeli oleh konsumen. Setelah itu, ini gambar apa ya anak-anak? Memasak, Bu. Ikannya dimasak, Bu. Ya, setelah ikan tersebut dibeli oleh konsumen, kemudian ikan tersebut diolah oleh konsumen. Kemudian yang terakhir ini gambar apa? Ikannya sudah Konsumsi ikan, Bu. dikonsumsi atau dimakan, Bu. Ya, betul sekali anak-anak. Jadi ikan tersebut setelah diolah oleh konsumen, barulah ikan itu bisa dikonsumsi. Baik, betul semua ya anak-anak. Nah, kegiatan ekonomi terdiri dari 3 jenis, diantaranya kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, anak-anak pada gambar ini disebut kegiatan ekonomi apa ya? Produksi, Bu, kegiatan produksi. Ya, betul sekali anak-anak. Jadi, pada gambar ini terjadi kegiatan produksi. Nah, kenapa gambar tersebut bisa disebut dengan kegiatan produksi? Karena para nelayan sebagai penangkap ikan di laut menjadikan ikan tersebut sebagai barang dagangan untuk dibawa atau dititipkan ke tempat pelelangan ikan. Sehingga kegiatan ini dinamakan dengan kegiatan produksi. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Kemudian disebut kegiatan ekonomi apakah? Gambar di bawah ini. Jadi ini ada orang yang sedang mengantar ikan. Jadi disebut kegiatan Distribusi, Bu. Distribusi, Bu. Ya, betul ya anak-anak. Jadi gambar tersebut disebut dengan kegiatan distribusi karena hasil ikan yang sudah dititipkan ke tempat pelelangan selanjutnya diantarkan ke pasar atau pabrik pengolahan ikan. Kegiatan mengantar dan memperjualbelikan ikan ini dinamakan dengan kegiatan distribusi. Kemudian gambar ini disebut dengan kegiatan ekonomi apa ya anak-anak? Konsumsi, Konsumsi. Bu. Ya, jadi gambar tersebut
terjadi kegiatan konsumsi. Karena setelah ikan diantar ke pasar, kemudian konsumen membeli ikan tersebut ke pedagang ikan. Ikan yang sudah dibeli tersebut selanjutnya diolah agar bisa dikonsumsi. Kegiatan pengolahan dan memakan ikan tersebut dinamakan dengan kegiatan konsumsi. Kemudian, aktivitas jual beli memiliki kaitan dengan kegiatan ekonomi. Aktivitas jual beli merupakan kegiatan menukar uang dengan barang atau jasa yang memiliki nilai ekonomi sama dan disepakati antara penjual dan pembeli. Nah, anak-anak, ada yang tahu pekerjaan yang menghasilkan barang itu artinya apa ya, anak-anak? Saya, Bu. Ya, yuk Mas Andri. Pekerjaan yang menghasilkan barang itu merupakan pekerjaan yang menghasilkan suatu barang baru yang dihasilkan dari proses pengolahan agar bisa digunakan oleh orang lain. Nah, pekerjaan ini bisa juga disebut dengan produksi, Ibu. Sudah. Ya, betul sekali ya Mas Andri. Jadi jawaban Mas Andri sudah tepat sekali. Ibu beri 2 jempol buat Mas Andri. Nah, Makasih, kegiatan Ibu. ya sama-sama Mas Andri. Jadi kegiatan pekerjaan yang menghasilkan barang itu merupakan pekerjaan yang menghasilkan suatu barang baru yang dihasilkan dari proses pengolahan agar bisa digunakan oleh orang lain. Pekerjaan ini bisa disebut dengan kegiatan produksi. Kemudian yang selanjutnya, ada yang tahu maksud dari pekerjaan yang menghasilkan jasa itu apa? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Yuk, Mas Adi. Jadi, pekerjaan yang menghasilkan jasa itu merupakan pekerjaan yang memberikan pelayanan yang tidak menghasilkan barang dan bisa dinikmati oleh orang lain. Ya, betul juga ya Mas Adi ya. Ibu beri 2 jempol buat Mas Adi. Nah, jadi pekerjaan yang menghasilkan jasa merupakan pekerjaan yang memberikan pelayanan yang tidak menghasilkan barang dan bisa dinikmati oleh orang lain. Kemudian, Ibu minta kalian mengamati gambar ini dan kira-kira kegiatan ini, pekerjaan ini termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa ya anak-anak. Coba yang gambar pertama ini kira-kira pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa ya anak-anak. Hasilkan barang, Bu. Ya, betul sekali ya Barang, anak-anak. Bu. Ini petani merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang. Kemudian gambar yang kedua ini guru kira-kira pekerjaan menghasilkan barang atau jasa. Jasa, Jasa, Bu. Hasilkan jasa. Ya. Terus gambar yang ketiga ini kira-kira dokter itu pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa ya anak-anak? Jasa, Bu. Jasa, Bu. Ya, betul ya anak-anak. Ayo asar ya. Baik, anak-anak. Kemudian gambar yang keempat ini ada peternak. Kira-kira peternak itu pekerjaannya menghasilkan barang atau jasa ya anak-anak? Menghasilkan barang, Bu. barang, Bu. Hasilkan barang. Menghasilkan barang, Bu. Betul sekali anak-anak. Kemudian ada tukang becak. Kira-kira pekerjaan tukang becak itu menghasilkan barang atau jasa? Tukang becak menghasilkan jasa, Bu. Jasa, Bu. Nah, kemudian yang terakhir, koki itu pekerjaannya menghasilkan barang atau jasa ya anak-anak? Menghasilkan Hasilkan barang, Ya, Bu.
Betul sekali, hebat-hebat ya anak ibu ini ya, sudah paham. Nah, ada yang bisa membacakan kesimpulan dari materi hari ini. Siapa yang berani membacakan? Saya, Bu. Saya, Bu. Itu tadi siapa ya yang perempuan? Saya, Bu. Ya, Mbak Miftah. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah proses distribusi ikan terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Jenis pekerjaan yang menghasilkan barang contohnya petani, peternak, dan koki. Sedangkan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa contohnya guru, dokter, dan tukang becak. Sudah, Bu. Ya, terima kasih ya Mbak Miftah. Nah, anak-anak setelah mempelajari materi pada hari ini, kemudian selanjutnya kalian mengerjakan evaluasi. Nah, peraturannya yaitu kerjakan soal-soal pada lembar aktivitas siswa yang sudah Ibu kirimkan di WA Group dengan tepat dan sesuai dengan perintah yang terdapat di lembar aktivitas siswa. Kemudian jawaban dikirim di WA Group dan jangan lupa kalian beri identitas pada lembar jawab seperti nama, nomor absen, dan kelas. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik. Nah, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini, kira-kira bagaimana perasaan kalian? Ya anak-anak, kira-kira senang, marah, atau sedih? Senang, Bu. Senang, Bu. Baik, alhamdulillah kalau kalian senang dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum pembelajaran hari ini ditutup, yuk anak-anak kita nyanyi bersama-sama lagu Gundul-Gundul Adul. Solid Kids. Lagi anak-anak. Gundul pacul cul gembelengan pun gembelengan wane dadi saklakar wangane dadi saklakar. Nah, anak-anak, karena kondisi saat ini masih dalam pandemi, Ibu tidak lupa untuk mengingatkan kepada kalian agar selalu menerapkan 3M. Nah, 3M itu apa saja ya anak-anak? Cuci tangan. Ya, Tangan, Memakai memakai masker. jaga jarak. Jaga ya, jarak. hebat sekali ya anak-anak. Jadi 3M itu mencuci tangan dan menggosok tangan, mencuci dan menggosok tangan dengan sabun selama 20-30 detik, kemudian memakai masker saat keluar rumah, dan menjaga jarak dimanapun kita berada minimal 1 meter. Bagus sekali anak-anak. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada kali ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa. Siapa yang berani? Saya, Bu. Baik, Mbak Rana. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih ya Mbak Rana sudah berani memimpin berdoa untuk teman-temannya. Ibu beri 2 jempol buat Mbak Rana. Nah, cukup sekian pembelajaran pada hari ini.
Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Dadah.